Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu berkah kita hadiri majlis ilmu, duduk bersama ulama, kita belajar agama, dapat ampunan dosa. Mohon maaf, kita manusia tidak terlepas dari dosa. Berapa kali kita masbuk salat, itu dosa. Berapa kali kita menyakiti orang tua, itu dosa. Berapa kali kita tinggalkan sunnah qabliyah ba'diyah, itu dosa. Berapa banyak. Jadi Bapak Ibu, jangan yang dibayangkan soal dosa adalah zina, riba dan lain sebagainya. Tinggalkan amal salih, itu dosa. Makanya kita harus sering menghadiri majlis ilmu, walaupun sebentar, agar kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah ampun dan beristighfar dan memohon ampun bakal diampuni Allah. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa lagi, jangan dibisiki oleh syaitan. Malu kamu, kok dosa istighfar, dosa taubat, taubat, dosa lagi. Tak jelas. Itu bisikan syaitan. Wajar manusia, dosa, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Selama kamu tidak bosan bertaubat, Allah tidak akan bosan mengampuni dosa. Dan bagi Allah ampunan dosa cepat. Allah tidak butuh lama untuk mengampuni dosa. Beda sama syaitan menggoda kita, butuh proses yang panjang supaya bisa dia menjatuhkan kita dalam dosa dan maksiat. Syaitan kerja keras, pagi, siang, sore, malam, besoknya 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu, baru dia berhasil menjatuhkan kepada perbuatan dosa dan maksiat. Begitu muncul rasa nyesal, ampunan, rasa ingat Allah, rasa malu, ya Allah, mohon ya Allah, maafkan ya Allah, saya terlanjur jatuh dalam dosa, ampunilah ya Allah. Langsung Allah ampuni dosanya. Kata syaitan, capek deh, sudah 1 minggu saya kejar orang itu sampai dia berhasil jatuh dosa. Begitu dia mohon ampun, cepat dalam hitungan titik Allah ampuni dosanya. Berita gembira di hadis yang qudsi, ya ibna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, sakit banyak. Ini dosa satu orang. Dan menurut saya, kalau dikumpulkan dosa seluruh manusia, tidak bisa sampai ke lapisan langit. Tapi coba bayangkan karunia Allah. Seandainya satu orang di antara kita dosanya saking banyak, saking besar, sampai ke langit, kata Allah, selama kamu beristighfar, aku akan ampuni semuanya, dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Allah bukan hanya mengampuni, bahkan kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Karunia apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang sambat telepon sambil nangis-nangis. Sampai dia tanya, maaf Syekh, kira-kira Allah mau nggak ampuni saya? Saya bilang, kenapa tidak diampuni? Aduh, semua dosa sudah saya lakukan. Semua dosa. Mabuk, narkoba, zina, durhaka sama orang tua, mencuri, semua dosa saya lakukan. Tidak ada dosa yang saya tidak lakukan. Terus, kalau memang semua dosa yang kamu lakukan, mohon ampun. Selesai. Allah masih mau mengampuni saya? Ya pasti. Apa yang membuat kamu berpikir seperti ini? Kata dia, sebenarnya saya malu gara-gara banyak dosa. Saya bilang, Alhamdulillah. Kok Syekh bilang Alhamdulillah? Ya Alhamdulillah karena masih ada rasa malu. Dan rasa malu itu ketika kita berdosa dan maksiat, itu tanda iman. Alhamdulillah iman masih ada. Yang kita khawatir, tidak sama sekali ada rasa malu. Itulah tanda tidak ada iman. Selama masih ada rasa malu muncul di hati kita, itu syaitan tidak suka, dan syaitan berusaha terus untuk mematikan rasa malu ketika kita berlaku dosa maksiat. Seharusnya senang, berbangga, masih ada rasa malu, Alhamdulillah, masih bisa ingat Allah. Ada orang yang berdosa tidak ada rasa malu, bahkan tidak pernah ingat Allah, bahkan dia berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah, orang itu tidak bakal diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu, jangan membuka syaitan membisiki kita sampai putus asa. Dosa terulang berkali-kali, mohon ampun dan taubat.
terulang lagi, mohon ampun. Dosa besar, dosa kecil, apapun dosanya, apapun bentuknya. Jangan membiarkan syaitan membodohi kita. Selama kita tidak putus asa sama Allah dan selama tidak bosan bertaubat, Allah tidak akan bosan mengampuni dosa. Sampai Allah berfirman di hadis yang qudsi, "Adnaba 'abdi fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub." Hambaku telah berlaku dosa maksiat dan dia sadar ada Allah Maha Pengampun dan memohon ampun, aku ampuni, kata Allah. Dan dia kembali lagi berbuat dosa maksiat, kemudian muncul dan ingat Allah dan dia memohon ampun, kata Allah, dan aku ampuni dia lagi. Kemudian dia kembali berbuat dosa maksiat dan ingat kepadaku, muncul rasa malu dan dia minta ampun, aku ampuni lagi. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyaf'al 'abdi ma syaa." Terserah hambaku apapun yang dia lakukan, selama dia memohon ampun, aku ampuni. Allahu Akbar. Betapa luas rahmat Allah, betapa luas karunia Allah, betapa besar maghfirat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang perlu kita tingkatkan dan kita perhatikan, istighfar, memperhatikan Al-Quran, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inti daripada istighfar bukan menghadap dosa maksiat. Dalam beribadah, habis ibadah, istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis salat kan? Ucapannya apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa istighfar habis salat? Iman salat itu dosa? Salat itu maksiat? Berarti ternyata istighfar bukan hanya untuk dosa maksiat, untuk pula habis beribadah. Kenapa kita beristighfar habis ibadah? Karena kita tahu diri tidak ada yang mampu melakukan ibadah secara sempurna. Makanya istighfar. Ya Allah, mudah-mudahan dengan istighfar kekurangan dalam ibadah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istighfar indah. Apalagi doa Nabi Yunus, isinya istighfar, taubat, mengakui kesalahannya dan tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Saya akhiri satu cerita, satu kisah. Mudah-mudahan menjadi amalan. Ada seorang ulama belanja di pasar. Ulama itu habis belanja, dia memanggil tukang kuling yang mengangkat barang. Tukang kuling datang, angkat barang, antar ke rumah ulama. Sepanjang jalan, tukang kuling ini selalu alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Ulama yang ada di sampingnya penasaran. Dan dia tanya sama tukang itu, kok alhamdulillah, astaghfirullah terus? Iman kamu tidak bisa yang lain? Apa kata tukang itu? Alhamdulillah saya hafal Quran 30 juz. Tukang kuling hafal Quran. Kita sudah hafal belum? Hah? Hafal. Qulhu kan? Namanya hafal Quran. Kalau bahasanya hafal Quran, ya. Al-Fatihah, Qulhu, 3 qul. 3. Saya pernah dengar satu ustaz berceramah menyampaikan kepada jamaah. Itu ceritanya di awal-awal saya masih belum begitu lancar bahasa Indonesia. 2008 belum bisa bahasa Indonesia. 2009 baru belajar kalimat bagus. Ketemu orang, bagus. Sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Saya tidak tahu. Karena kata teman saya, ketemu siapa saya bilang aja bagus. Mau kemana? Bagus. Itu aja saya jawab. Alhamdulillah 2010 mulai sedikit-sedikit bisa berbahasa Indonesia. Saya ingat awal kalimat yang saya belajar, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Salah satu saya pernah ikuti ceramah, menghadiri ceramah seorang ustaz. Dan di dalam ceramahnya dia menyampaikan amalan kepada jamaah untuk jaga 3 qul. 3 qul? Apa 3 qul? Di dalam Al-Quran. Saya orang hafal Quran. Tidak ada surah namanya 3 qul. Penasaran. Sampai saya ambil Quran, saya buka, mana ada 3 qul? Nama surah 3 qul? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tidak ada 3 qul.
Nanti saya mau tanya Ustaz itu aja. Habis selesai beliau, kita jalan pulang. Ustaz, mohon maaf saya boleh tanya. Agak sedikit penasaran. Antum tadi di dalam tausiah menyampaikan amalan kepada jamaah 3 qul. Apa itu 3 qul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Astagfirullahalazim. Kenapa dibilang 3 qul? Kita biasa di Indonesia singkat. Lama kelamaan saya sudah belajar. Memang ternyata sebuah tradisi di Indonesia suka singkat. Tapi mohon maaf saya tidak suka. Baca 3 surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukan 3 qul. Mempengaruhi singkat, semua serba singkat. Aku bingung, semua orang minta amalan, minta doa, minta nama. Istri saya sebentar lagi mau melahirkan, insyaallah laki-laki. Boleh minta nama? Boleh. Muhammad. Dia kirim lagi, itu aja? Memang kamu mau berapa nama? Oh, kami biasa 3 nama. Boleh. Muhammad Abdullah Hafiz, orang yang terpuji dan hamba Allah, mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Habis ada acara akikah, beliau undang saya hadir. Terus dia panggil istrinya, menyampaikan, ini tolong bawa fish, bawa fish. Fish, apa kok fish? Saya tidak pernah kasih nama fish. Saya langsung tegur, apa itu Pak fish? Makanannya? Ya, bukan makanan, itu nama anak saya. Oh, nama saya ingat kasih Muhammad Abdullah Hafiz. Oh ya, kita singkatnya Hafiz, fish. Astagfirullahaladzim. Capek deh, minta 3 nama, ujung-ujungnya yang dipanggil 2 huruf. Muhammad, moh, mad, Abdullah, dulah, Abdul Karim, rim, Abdul Razak, zak. Astagfirullahaladzim. Tak boleh. Apalagi terkait Asmaul Husna, harus hormati nama Allah. Abdul Karim, panggilannya Abdul Karim. Abdullah, panggilannya Abdullah. Beda kalau saya nama Gus boleh. Tapi kalau nama Allah jangan dipermainkan. Asmaul Husna harus dihormati, dan Asmaul Husna berkah, indah, doa. Masa singkat doa? Terus kalau mau sebut kata surga, nah. Apa itu nah? Jannah. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi mohon maaf, jangan semua serba singkat. Nama seperti doa, nama Asmaul Husna, tolong dijaga. Beda sama hal-hal biasa, sehari-hari, ada singkat kata-kata, tidak apa-apa. Secara tertulis, apa kabar, dituliskan singkatnya, KPR, misalnya, bar, gitu. Jadi, tidak apa-apa hal-hal yang, tapi kalau Asmaul Husna, jangan disingkatkan. Malu kita sama Allah. Kalau memang mau dari awal niatnya mau singkatkan namanya, kenapa disuruh sama ustaz ulama minta 3 nama? Capek-capek 3 nama. Tuliskan di KTP 3 nama. Ujung-ujungnya panggilannya cuma 2 huruf. Saya khawatir besok nanti lama kelamaan saya dipanggil Li. Ali Jabir, Li. Atau SAJ. Apa itu SAJ? Syekh Ali Jabir. Bisa jadi SAJ. Enak juga ya. Jadi mohon, tolong diperhatikan. Kembali kepada kisah tadi. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Kata ulama itu, kenapa kamu ulangi lagi sedangkan kamu hafal Quran? Kan bisa aja baca Quran, ayat-ayat mana. Apa kata beliau? Kita sebagai manusia hidup di antara nikmat dan dosa. Kita hidup sehari-hari antara nikmat dan dosa. Nikmat wajib disyukuri, dosa wajib memohon ampun. Makanya saya selalu alhamdulillah. Barangkali sering saya ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa menyempurnakan syukur nikmat. Saya selalu ucapkan istighfar, mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahanku. Makanya saya selalu ucapkan alhamdulillah, astagfirullah. Kata ulama itu, tukang kuling jauh lebih berilmu daripada saya, kata beliau. Ini jadi amalan. Pulang
Alhamdulillah, astagfirullah. Saat anda ucapkan Alhamdulillah, ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan astagfirullah, kita ingat berapa banyak dosa yang Allah tutupi dan menyembunyikan, tidak ada yang tahu. Makanya kita selalu memohon ampun. Mudah-mudahan dengan ucapan Alhamdulillah kita mendapatkan disempurnakan syukur kita, dan dengan kita mengucapkan istighfar, mudah-mudahan diampuni segala dosa kita. Kira-kira sederhana amalannya, bisa kita amalkan sepanjangnya. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Walaupun lagi main handphone, alhamdulillah. Ibu-ibu lagi masak, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Tak apa-apa, sambil masak tapi lidahnya terus. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang selalu diampuni oleh Allah atas segala kekurangan dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup doa, saya mohon izin sebentar, saya serahkan kepada panitia. Mohon jemaah sekalian.